Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bayu Perlindo akan menjelaskan dan memaparkan salah satu kegagalan dalam manajemen proyek, yaitu kegagalan dalam implementasi program Rumah DP 0%. Nah, program ini awalnya dijanjikan sebagai solusi untuk meningkatkan akses masyarakat yang berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah. Namun, dalam perjalanannya, proyek ini menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pencapaian tidak sesuai dengan target awal. Nah, program Rumah DP 0% ini awalnya dirancang untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat miskin yang ada di Jakarta. Namun, beberapa faktor membuat implementasinya tidak berjalan sesuai dengan harapan dan yang sudah direncanakan. Antara lain yaitu 1. Persyaratan yang sulit dipenuhi. Meskipun disebut sebagai program untuk masyarakat miskin, persyaratan gaji minimum justru membatasi banyak orang yang benar-benar membutuhkan untuk bisa mengaksesnya. Lalu permasalahan yang kedua ada keterbatasan unit yang terbangun. Nah, dari target ambisius yang dirancang, jumlah unit yang terrealisasikan jauh lebih sedikit dibanding dengan yang dijanjikan. Lalu yang ketiga ada kurangnya keterlibatan sektor swasta. Program ini memerlukan dukungan dari sektor swasta, tetapi insentif yang diberikan tidak cukup menarik bagi para pengembang properti. Lalu yang keempat, permasalahan yang keempat adalah masalah pembiayaan dan keberlanjutan proyek. Program ini membutuhkan skema pembiayaan yang jelas dan yang berkelanjutan. Sementara realisasinya justru menghadapi banyak kendala fiskal dan administratif. Setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada program Rumah DP 0%, kita akan membedah penyebab-penyebab permasalahan yang ada tersebut. Nah, jika kita melihat dari perspektif teori manajemen proyek sektor publik, beberapa aspek yang menjadi penyebab kegagalan proyek tersebut adalah yang pertama yaitu perencanaan yang kurang matang. Dalam teori perencanaan pembangunan, proyek sektor publik harus mempertimbangkan feasibility study yang komprehensif sebelum diimplementasikan. Dalam kasus ini, studi kelayakan yang kurang optimal menyebabkan proyek ini mengalami hambatan dalam realisasinya. Lalu yang kedua adalah masalah koordinasi antar stakeholder. Menurut teori dependensi, proyek besar seperti ini membutuhkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dan masyarakat. Namun, kurangnya koordinasi membuat banyak hambatan muncul yang ada di lapangan. Dan yang ketiga ada dampak terhadap masyarakat dan ekonomi. Nah, jika kita lihat dari teori pertumbuhan, seharusnya proyek ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kepemilikan rumah yang lebih baik. Namun, dengan implementasi yang tidak optimal, justru hanya segelintir orang atau kalangan masyarakat saja yang dapat menikmati manfaatnya. Nah, yang terakhir, solusi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan selanjutnya? Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan yang berbasis data. Sebelum proyek itu dirancang, perlu dilakukan kajian mendalam terkait daya beli masyarakat sasaran agar persyaratan dan mekanisme kredit agar lebih realistis. Lalu yang kedua adalah peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta. Pemerintah bisa memberikan insentif lebih menarik agar pengembang tertarik berinvestasi dalam perumahan rakyat. Lalu yang ketiga, fleksibilitas dalam skema pembiayaan. Alih-alih skema DP 0% yang terlalu ketat, bisa dikembangkan dengan model cicilan yang lebih fleksibel berdasarkan kategori ekonomi masyarakat. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan.
proyek Rumah DP 0% Anies Baswedan merupakan contoh bagaimana sebuah manajemen proyek sektor publik dengan perencanaan yang tidak matang dan koordinasi yang lemah dapat menghambat keberhasilan proyek sektor publik. Dengan pendekatan manajemen proyek yang lebih baik, dan proyek perumahan rakyat di masa depan bisa lebih sukses dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Baiklah, sekian itu saja yang bisa saya paparkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.